lapor dan bayarnya diberikan relaksasi. Dengan ini tuh nggak sama dengan penyampaian SPTY ya Kak ya, Nah, beda. ya, jadi ini bukan berlaku untuk SPT seterusnya ya. Jadi hanya keadaan tertentu untuk SPT tahunan 2025 saja. 2025 Badan aja. ya. Badan aja ya. Khusus badan. Oke, ini kenapa sih kira-kira Kak kok diberi relaksasi lagi gitu? Jadi sebenarnya relaksasi itu diberikan untuk memudahkan wajib pajak karena kan tahun pertama Korteks ya. Betul. Tahun pertama Korteks ini wajib pajak masih istilahnya transisi ya, masa transisi peralihan dari pelaporan menggunakan e-form ke Korteks. Nah, Nggak sih Kak yang memanfaatkan perpanjangan ini? kalau yang manfaatkan perpanjangan, kita lihat banyak juga ya wajib pajak badan. Kebetulan kemarin tanggal 30 April itu kan rame-ramenya ya, 30 April rame-ramenya, terus sempat ada maintenance dari sistem Kortek. Nah, wajib pajak banyak juga tuh yang lapor akhirnya mau nggak mau harus Mei lapornya nih. Ternyata di 30 April kemarin sore ya, Cap 71 ini keluar. Akhirnya ya banyak juga wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi ini. Namun perlu ada satu catatan bahwa relaksasi ini bukanlah kita apa ya istilahnya jangan mengulur-ulur waktu lagi ya. Betul. Karena ibaratkan relaksasi ini kan udah 1 bulan ya. 1 bulan itu kita persiapkan dengan maksimal. Betul sekali. Jangan nanti ketika minggu terakhir kita pelaporan batas relaksasi ya, 31 Mei baru kita lapor. Karena apa? Yang satu ya sama aja kayak misalkan gini Mbak, ketika kita semua orang ini banyak yang akses Kortek di akhir ya otomatis beban kerja dari bandwidth sistem juga semakin lebih berat ya. Dan yang lemot ya, Kak, ya? ini yang kedua nih yang di tahun ini ya, di tahun ini kebetulan minggu terakhir di bulan Mei itu bertepatan dengan hari besar. Ada libur banyak. Ada hari raya Idul Adha. Betul. Takutnya ini nanti lupa. Mungkin minggu depan ya, minggu terakhir. Minggu depan. Nah, saran kami dengan adanya relaksasi ini ya lebih baik, lebih cepat, lebih baik, lebih nyaman ya. Minggu ini kalau bisa ya silakan. Betul. Gitu. Jadi perpanjangan ini tuh nggak sama dengan penyampaian SPTY ya Kak ya, beda ya. Sama dengan penyampaian SPTY, jadi di khusus SPT tahunan yang normal aja. Oke. Dan Oke, lalu yang diberikan relaksasi nih Pak Didit, ini tuh untuk pelaporannya aja atau sama sepaket sama pembayarannya mungkin? Nah, kalau sesuai dengan Cap 71 tahun 2026 di sini batas perpanjangan itu relaksasi mencakup adanya pelaporan ya. Kemudian juga pembayaran juga atas BPH 20 pasal 29 ya, pasal 29 badan itu juga relaksasi. Karena kenapa kok lapor dan bayarnya diberikan relaksasi? Ingat sistem di Kortex sekarang kan pembayaran itu bisa dilakukan ketika lapor ya, sistem bayar dan lapor. Ketika kita melaporkan SPT, klik bayar dan lapor nanti otomatis keluar billing. Nah, disitulah makanya kenapa yang relaksasi tidak hanya laporan aja tapi juga pembayaran. Nah, tapi bagi kawan pajak yang ingin membayar mungkin lebih awal nih, misalkan masih ragu dan lain sebagainya, mau bayar lebih awal dulu biar nggak sampai telat, bisa menggunakan fasilitas yang namanya deposit pajak. Oh, bisa dijelaskan deposit pajak itu Nah, gimana, mungkin Pak? terkait deposit pajak ini ya baru di tahun 2025 ada konteks. Jadi deposit pajak adalah pembayaran pajak yang kita lakukan di depan. Jadi pembayaran pajak yang kita bayar di muka, tapi itu tidak mengikat ke jenis pajak tertentu. Kayak saldo tampungan gitu ya Pak ya? Ibaratnya kayak kita top up uang elektronik ya, Oh, tapi ini iya, dalam iya, bentuk untuk kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan. Jadi ketika kita top up istilahnya membuat billing deposit, katakanlah nanti misalkan kita buat billing deposit nilainya 1 juta ya. Ternyata SPT yang terutang hanya 500.000. Nah, sisanya kemana? Apakah hilang? Tidak. Karena yang terpakai nanti akan hanya 500.000 saja. 500.000-nya ini masih bisa digunakan untuk pembayaran pajak yang lain. Itu ya. Oke, siap. Jadi aman nih kalau memang mau pakai deposit bisa. Bisa setor dulu ya. Nah, bisa store dulu supaya nggak telat. Tapi kalau mau bayar ketika lapor bisa asalkan tidak lewat 31 Mei. Mei, oke. Berarti memang batasnya maksimal 31 Mei 31 Mei, ya. Itu benar. untuk yang tahun pajaknya normal Januari sampai Desember Ya, 2025. Oke.
Terus itu ada syarat tertentu nggak Pak untuk dapat perpanjangannya atau semua jenis badan bisa langsung manfaatin itu aja? Nah, kalau untuk persyaratan, karena Mhm, ini adalah dianggap SPT yang normal, jadi mhm, ini berlaku secara general, betul. baik badan yang berbentuk ya mungkin ada PT Perorangan, PT, CP dan lain sebagainya, itu sama perlakuannya, tidak ada beda. Baik Hmm, usahanya mau UMKM, mau mhm, yang PKP atau non PKP itu semua sama, karena SPT tahunan ini relaksasinya untuk seluruh jenis wajib pajak badan. badan. Tapi tidak untuk orang pribadi ya. Iya, Ini orang banyak yang pribadi. nanya nih kemarin soalnya. Nanya gini, lah kenapa orang pribadi kok nggak diperpanjang lagi? Sudah Mhm. diperpanjang Sudah padahal ya. diperpanjang sampai April kemarin Sampai ya April Pak ya? kemarin, malah Oke. nanti wah kalau diperpanjang lagi ini Berlarut-larut. setahun full lapor SPT nih Pak. Oke, Harusnya ya itu cukup 1 bulan ya, sudah cukup. cukup. Alhamdulillah. Antusiasmenya juga mantap. Nah, Lalu ini mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya, oke. pelaporan SPT Badan itu perlu apa aja yang Nah, dipersiapkan sebelum misalnya mau datang ke kantor pajak atau mau lapor sendiri di rumah? Nah, pelaporan SPT tahunan badan. Nah, Mm-mm. SPT tahunan badan ini mungkin unsur self assessment-nya lebih banyak daripada pelaporan orang pribadi. Oh, kenapa Nah, begitu? karena kalau orang pribadi itu kan kalau yang karyawan ya, yang Mm-mm. karyawan itu kan datanya sudah given ya, baik bukti potong dengan bukti potong. Tapi Mm-mm. kalau badan tidak hanya bukti potong saja, tapi di situ juga ada unsur yang namanya laporan keuangan. Karena wajib pajak badan itu wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan kalau orang pribadi bisa pencatatan, bisa pembukuan. Bahkan kalau yang karyawan ya hanya terima dari bukti potong saja. Mm-mm. Nah, karena memang pembukuan berarti harus disiapkan laporan keuangan secara benar lengkap dan jelas. Apa aja laporan keuangannya? Minimal memuat neraca dan laba rugi. Itu yang minimal. Lebih dari itu boleh? Nah, boleh. Nah, Boleh. khususnya ketika wajib pajak yang memiliki yang dan masih menggunakan tarif 0,5%, tarif UMKM ya sesuai PP 55 2022, Mm-mm. itu kan ada beberapa wajib pajak yang tarifnya masih berlaku nih ya. Mm-mm. Nah, itu ada informasi tambahan, yakni harus mencantumkan yang namanya rekap peredaran bruto dalam 1 tahun. Ingat, kalau badan itu tidak ada subsidi 500 juta ya. Oh iya betul. Jadi berapapun dikenakan PPh setengah PPh. persen untuk yang menggunakan tarif UMKM. Nah, laporan keuangan ini harus dibuat dan nanti diinput di konteksnya. Mm-mm. Setelah diinput di konteksnya, ya dipastikan isiannya benar. Nanti juga diupload juga nih. Kan kalau dulu kan kita menggunakan e-form itu kan unggah ya. Betul. Sama di Cortex ini kita juga harus mengunggah laporan keuangan dalam bentuk PDF. Nah, lalu Jangan yang lupa kita tanda dan stempel ya Pak Didit itu ya. penting. Jangan lupa mendapatkan pengesahan dari pimpinannya. Betul. Ya, karena kalau laporan keuangan nggak bisa kan takutnya itu hanya draft ya, bukan laporan keuangan yang sebenarnya. Oke. Nah, karena beberapa masih ada nih ya, laporan keuangan masih draftnya aja tapi udah langsung. Nah, mending nggak usah keburu, mending dipersiapkan dulu dengan matang, dengan tenang, dan nunggu sampai lengkap barulah dilaporkan di SPT tahunan badan. Sebelum relaksasinya berakhir ya. Sebelum relaksasinya berakhir. Cara buat laporan keuangan gimana? Wah, banyak pasti ya. Banyak. Contoh-contohnya banyak. Teman-teman mungkin di sini ya sekarang sudah ada yang namanya teknologi macam TikTok. nah, YouTube. ada Google, bisa mungkin tanya AI ya. Iya betul. Kita sudah harus memanfaatkan AI ya. Jadi nanti bisa tuh contoh format laporan keuangan sederhana mungkin bagi usahanya yang masih sederhana silakan ya. Di situ ada, silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oh ya, mungkin terkait SPT tahunan badan ini ada sedikit berbeda cara mengisi laporan keuangannya ketika kita masukkan di konteks. Di bagian mana Di Pak? bagian Berbeda. yang namanya koreksi fiskal Oh, dan betul. koreksi atas penghasilan final maupun yang non objek pajak. Mm-mm. Jadi kalau yang dulu e-form itu kan kolomnya satu ya, satu baris. Nah kalau yang sekarang di Cortex itu kolomnya ada 3. Oke. Nah kolomnya ada 3 itu kolom yang paling kiri adalah laporan keuangan komersial. Jadi diisikan sesuai dengan yang ada di laporan keuangan wajib pajak. Nah lalu ada sisi tengah. Sisi tengah itu adalah koreksi baik fiskal positif maupun fiskal negatif ataupun yang bukan termasuk objek pajak dan yang dikenakan PPh final. Nah, ini biasanya yang UMKM nih. Sering nih soalnya di lapor SPT tahunannya
netonya rugi. Nah, padahal nggak rugi ya, harusnya nol. Oh, Nah, karena lupa koreksi ya, Pak? lupa koreksi. Mm-mm. Jadi yang dipersiapkan adalah ketika teman-teman kawan pajak semua di sini menggunakan tarif UMKM, Mm-mm. jangan lupa seluruh penghasilan dan biaya atas tarif UMKM itu dikoreksi sehingga nanti fiskalnya menjadi nol. Kenapa kok demikian? Karena kan yang dilihat dari peredaran bruto, bukan neto ya. Bukan neto, betul. Neto itu untuk wajib pajak yang sudah menggunakan tarif umum BPH Badan. Betul. Ya, masih banyak soalnya ya yang Nah. ketukar-tukar ngitung pajaknya itu dari netonya, Pak. Dulu dikurangi dulu sama Jadi itu biaya-biaya. jadinya minus ya, padahal harusnya nggak minus. Betul. Oke. Nah, berarti kan kalau misalnya selama ini sudah setor PPh final, itu memang harus setor dulu kan ya, Pak ya? Nah, itu setor PPh final itu menjadi yang penting di konteks ini. Karena ketika konteks itu kita lapor SPT tahunan, terutama yang PPh UMKM ya, itu kan ada kita nginput data ini ya, data penghasilan angka peredaran bruto per bulannya berapa. Di situ otomatis langsung dihitungin tuh berutangnya berapa. Dan juga dihitungin sekalian yang belum disetor berapa. Oke. Jadi ketika kita setor, ya, otomatis nanti akan ketarik datanya ke konteknya. Dengan catatan kita harus klik posting SPT. Oke. Nah, supaya nanti data pembayaran kita masuk. Nah, misalkan belum dibayar nih, lalu mau dilaporkan SPT-nya, apakah bisa? Nah, tentu akan menjadi red marks ya. Jadi ada tanda merah bahwa silahkan lakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, kalau e-form itu kan bisa ya dulu ya. Bisa diakalin ya, tanpa bayar dilaporkan dulu Walaupun bisa. sebenarnya nggak bener ya. Nah, kalau Vortex ini udah difilter dari awal. Jadi kalau memang pembayarannya masih ada selisih, nah itu juga harus di store terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya mungkin bukti potong. Nah, bukti potong dari pemungut itu juga bisa kita masukkan di bagian yang dipungut pihak lain. Oke, itu bisa dimasukkan Ya, sendiri jadi ya. bisa dipindahkan ya. Jadi penghasilan final dan dari bukti potong yang dipungut pihak lain, silakan dipindahkan ke lampiran yang terkait dengan pemungutan dari pihak lain. Oke, Itu ya. Jadi bukti potong jangan lupa. jangan lupa. Oke. Cek bukti potong juga bisa dikontak ya, Cek Pak ya? bukti potong bisa dikortek di menu portal saya, dokumen saya. Sebenarnya kalau kita klik posting pun itu sebenarnya sudah keluar semua. Tapi kalau mau mengecek isian detailnya ada di dokumen saya. Harus diunduh ya, Pak? Ya, benar. Nah, mungkin kalau misalnya kawan pajak masih bingung, Iya. itu ke kantor pajak mana aja bisa kan ya? Nah, kalau badan ini kebetulan kalau kita selama menggunakan Kortek ini adalah semangat borderless-nya ya. Oke. Ya, borderless dalam artian di sini bukan hanya di KPP terdaftar, di KPP manapun atau wajib pajak bisa di rumah juga bisa dengan mengajukan permohonan dan lain sebagainya. SPT sekarang sudah borderless lewat portal wajib pajak. Borderless itu maksudnya ke KPP mana aja Ya, bisa harusnya ya? selama Pak, ya? dalam wilayah NKRI maksudnya. Bordernya itu NKRI. Bukan berarti tapi kalau misalnya mau laporan sendiri bisa dimanapun. Bisa, Bagi di luar negeri bisa. Oke. Cuma nggak ada KPP di sana, Mbak. Jadi KPP-nya di Indonesia ya. Yang penting secepatnya supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Ya, ya, Pak ya kalau sudah takutnya mendapatkan. ya namanya kalau last minute itu rebutan. Ibaratkan pintu ya, kapasitasnya itu dilewati oleh 2 orang ya misalnya. Nah, ini tiba-tiba 10 orang lewat kan harus Oke. gantian, Mbak. Ya sama kayak gitulah logikanya. Oke, siap. Sehingga teman-teman kawan pajak ya waktu ideal untuk lapor adalah ya mungkin minggu-minggu ini dan paling lambat lah lebih baik awal minggu depan. Betul, sebelum mulai libur panjang. Nah, libur panjang. Takutnya kalau libur panjang kelupaan biasanya. Masuk-masuk lu udah ganti bulan. Terlambat lagi ya Pak Ada ya? sanksi. Dendanya berapa nih Pak Kalau terlambat? dendanya adalah 1 juta rupiah untuk badan. Lumayan ya. Ya, kalau orang pribadi kemarin kan 100.000. Jadi kalau badan ini 1 juta rupiah. Jadi itu perlu diwaspadai ya kawan pajak. Bener mungkin gini, SPT-nya kawan pajak nihil nih, tapi lapornya telat loh. Saya kok ada terutang pajak? Sebenarnya bukan pajak yang terutang, tapi itu adalah sanksi administrasi. Sehingga harus ya bisa diajukan pembayaran nanti. Mungkin sudah cukup ya Pak Didin Ya, ya. kita Semoga live hari ini membantu. Nanti kita arsip semoga juga membantu. di Reels supaya bisa ditonton ulang sama Nah. teman-teman. Kalau bingung-bingung mungkin bisa cari info di sini atau bisa langsung datang ke KPP mana Pratama aja atau Malang KPP Malang Selatan, Selatan kalau kami di mana alamatnya? di Jalan Merdeka Utara nomor 3.
Jalan Merdeka Utara nomor 3. Nanti kita bisa ketemu di meja podcast sama Pak Didit atau sama saya. Ya, atau sama yang lainnya juga ada nih Oke, sebenarnya. betul. Mungkin semoga hari ini live-nya membantu buat teman-teman dan dapat bermanfaat. Cukup sekian, kita tutup untuk Instagram Live kali ini. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore, dadah.